Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik mekanik material dari mata kuliah Mekanika Bahan, dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama STMT. Profil saya yaitu nama saya Khairul Zikin dengan NIM 21052161837, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, offering dari B2 12AB dari Universitas Negeri Malang. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai yang pertama Poisson ratio, yang kedua modulus elastisitas, yang ketiga hukum Hooke. Di dalam materi tersebut terdapat poin-poin, yaitu poin di dalamnya yang pertama mengenai definisi, yang kedua ilustrasi, pengaruh, studi kasus, dan contoh perhitungan. Yang pertama yaitu Poisson ratio. Rasio Poisson atau Poisson ratio adalah rasio regangan kontraksi atau transversal dengan regangan ekstensi atau memanjang ke arah gaya regang. Deformasi tarik dianggap positif dan deformasi tekan dianggap negatif. Poisson ratio memiliki nilai minus sehingga bahan normal memiliki rasio positif. Rumus Poisson ratio yaitu mu sama dengan minus epsilon t per epsilon L, di mana epsilon t yaitu minus dB per B, dan epsilon L yaitu minus dl per L. Keterangannya yaitu mu atau Poisson ratio, epsilon t atau strain lateral, epsilon L yaitu longitudinal. Berikut adalah ilustrasi Poisson ratio. Bayangkan sepotong karet yang ditarik sepanjang sisinya. Apa yang akan terjadi dengan karet tersebut? Karet tersebut akan mengalami kompresi atau pemempatan di tengah serta peragangan panjang dan lebar pada arah gaya regang. Pengaruh Poisson ratio. Ketika suatu bahan diregangkan dalam satu arah, ia cenderung menekan ke arah tegak lurus dengan aplikasi gaya dan sebaliknya. Ukuran fenomena ini diberikan dalam hal rasio Poisson. Misalnya karet gelang cenderung menjadi lebih tipis saat diregangkan. Studi kasus Poisson yaitu ketika sebuah mobil melaju melewati jembatan, ia menerapkan gaya pada jembatan dengan baja pendukung vertikal. Hal ini berarti bahwa balok menjadi sedikit lebih pendek karena dikompresi dalam arah vertikal tetapi menjadi sedikit lebih tebal dalam arah horizontal. Contoh perhitungan Poisson ratio yaitu sebuah batang yang terbuat dari baja dengan panjang 2 meter, lebar 40 meter, dan tebal 20 mm. Mendapatkan tarikan searah aksial sebesar 160 kN pada arah panjangnya. Carilah perubahan panjang, lebar, dan ketebalan batang jika diketahui nilai E sama dengan yaitu 200 GPa dan nilai rasio Poisson yaitu 0,3. Diketahui yaitu panjangnya yaitu 2 meter dengan lebar 40 mm, tebal 20 mm. Lalu nilai gayanya yaitu aksialnya 160 kN dirubah menjadi Newton sehingga 160 kali 10⁻3. Nilai modulus elastisitas yaitu 200 GPa dan nilai dari Poisson rasionya yaitu 20 mm. Selanjutnya yaitu mencari perubahan panjang. Delta L sama dengan min P per AE. Ditemukan yaitu perubahan panjangnya 20 mm. Dan yaitu perubahan lebar dengan rumus delta B sama dengan min delta L per L. Itu ditemukan hasilnya 0,001 mm. Yaitu selanjutnya dicari yaitu rekan lateral yaitu epsilon T sama dengan tekan rasio dikali dengan delta B. Hasilnya yaitu 0,003 mm. Jadi perubahan lebarnya yaitu ditemukan 0,012 mm dan ketebalannya ditemukan yaitu 0,006 mm. Selanjutnya yaitu modulus elastisitas. Definisi modulus elastisitas yaitu perbandingan dari tegangan dan regangan benda menghasilkan suatu nilai yang konstan bagi benda-benda berjenis sama. Rumus modulus elastisitas yaitu sama dengan sigma per E. E sama dengan modulus E besar yaitu modulus elastisitas, sigma yaitu berupa tegangan, E yaitu regangan. Ilustrasi modulus elastisitas yaitu yang pertama yaitu ilustrasi modulus Young, yaitu menunjukkan besarnya hambatan untuk merubah panjang suatu benda elastis.
Semakin besar nilai modulus Young suatu benda, semakin sulit benda tersebut dapat memanjang. Berikut adalah persamaan modulus Young, yaitu Y sama dengan tekanan tarik per regangan tarik, yaitu F per A per delta L per L, yaitu F sama dengan gaya tarik, A luas penampang, delta L yaitu perubahan ukuran panjang, L yaitu panjang mula-mula. Ilustrasi yang kedua yaitu ilustrasi modulus Book, menunjukkan besarnya hambatan untuk mengubah volume suatu benda. Persamaan modulus Book yaitu B sama dengan tekanan volume per regangan volume, minus F per A per delta V per V, yaitu F sama dengan gaya tarik, A luas penampang, delta V yaitu perubahan ukuran volume, V sama dengan V yaitu volume mula-mula. Ilustrasi yang ketiga yaitu ilustrasi shear atau elastisitas geser, menunjukkan hambatan gerakan dari bidang-bidang benda padat yang saling bergesekan. Kekakuan bahan semakin susah dibuntir. Persamaan modulus geser ini yaitu S sama dengan tekanan geser per regangan geser, yaitu F per A per delta X per H. F yaitu gaya tarik, A yaitu luas penampang, delta X yaitu perubahan geser, dan H itu bentuk mula-mula. Pengaruh modulus elastisitas yaitu dengan adanya atau terjadinya modulus elastisitas akan memudahkan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastisitas ketika gaya diterapkan pada suatu benda. Studi kasus modulus elastisitas yaitu dalam sebuah penelitian untuk menentukan kualitas batu bara berdasarkan parameter modulus elastisitas yang dihitung dari kaitannya dengan kecepatan gelombang. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keelastisan yang dicari menggunakan modulus elastisitas dapat menentukan kualitas batu bara. Batu bara yang mempunyai kualitas baik yaitu 7.000 kalori, nilai modulus elastisitasnya besarnya yaitu 8.167,71 sampai 8.593,86 MPa. Sedangkan batu bara yang memiliki calorific value 5.900 kalori mempunyai modulus elastisitas yaitu 6.136,91 sampai 6.545,55 MPa. Contoh perhitungan modulus elastis yaitu sebuah kawat berdiameter 0,7 ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Hitunglah tegangan yang dialami kawat tersebut. Diketahui yaitu diameter kawat 0,7,10 meter yaitu dan F gayanya yaitu sebesar 10 Newton. Selanjutnya yaitu menghitung luas penampang yaitu A sama dengan 2 pi R kuadrat. Ditemukan hasilnya yaitu 0,77 kali 10 mins pangkat 4 meter persegi. Selanjutnya yaitu menghitung tegangan kawat dengan cara yaitu memasuk rumusnya sigma sama dengan F per A. Ditemukan yaitu tegangan kawatnya 13 kali 10 pangkat 4 Newton meter persegi. Selanjutnya itu hukum Hooke. Hukum Hooke adalah gaya yang terjadi karena adanya sifat elastis dari sebuah bir atau bekas. Lalu bunyi dari hukum Hooke ini sendiri ialah jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah bekas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang bekas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Rumus Hooke yaitu F sama dengan K kali delta X. F yaitu gaya yang diberikan pada bekas, K yaitu ketetapan gaya bekas, dan delta X yaitu pertambahan panjang bekas. Ilustrasi hukum Hooke. Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwasanya jika bekas ditarik ke kanan, maka bekas akan meregang dan bertambah panjang. Jika gaya tarik yang diberikan tidak terlalu besar, maka pertambahan panjang bekas banding dengan besar gaya tariknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin besar gaya tarik, maka semakin besar pertambahan panjang bekas. Pengaruh hukum Hooke. Jika bekas ditarik oleh tangan, maka tangan akan merasakan adanya tarikan pada bekas. Jika bekas ditekan oleh tangan, maka tangan akan merasakan dorongan dari bekas. Studi kasus hukum Hooke. Pada keseimbangan menunjukkan gerakan terus-menerus dengan bantuan bekas. Ini membantu jarum jam untuk bergerak secara berkala. Dengan kecepatan tetap, bekas dipasang di tengah roda keseimbangan di salah satu ujungnya, sedangkan ujung bekas lainnya tetap. Karenanya, roda keseimbangan yang digunakan pada jam adalah penerapan hukum Hooke yang menonjol. Selanjutnya itu contoh perhitungan hukum Hooke. Sebuah bekas dengan konstanta 100 Newton per meter digantung dengan beban bermassa 0,2 kg. Jika panjang mula-mula bekas itu 100 cm, maka berapa panjang bekas setelah digantung beban?
Diketahui nilai K 100 Newton per meter persegi, nilai M yaitu 0,2 dan diketahui nilai X1 yaitu 10 cm dan dirubah menjadi meter yaitu sehingga 0,1 meter. Selanjutnya yaitu masukkan rumus dari hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X, yaitu M kali G sama dengan K kali X2 min X1. Ditemukan yaitu nilai dari panjang pegas yang digantungi beban yaitu 12 cm. Sekian dari presentasi mengenai materi tersebut. Apabila ada salah kata atau kalimat pada saat presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.